Sudah diet, tapi berat badan nggak turun-turun? Dalam video ini, Dr. Ren akan jelaskan 7 alasan yang mungkin jadi penyebab berat badan susah turun. 7 alasan yang akan Dr. Ren sampaikan ini hanya yang berkaitan dengan diet dan makanan. Jadi faktor lain, misalnya aktivitas fisik, belum termasuk di sini. Kita mulai dari alasan pertama, berat badan susah turun, yaitu asupan kalorinya masih berlebihan. Apapun jenis dietnya, kalau jumlah kalori yang masuk masih lebih atau masih surplus, pasti berat badan tidak akan berkurang. Ini namanya hukum termodinamika yang pertama. Energi tidak bisa hilang tiba-tiba, tapi bisa diubah menjadi bentuk lain. Tapi dok, saya sudah hitung kalorinya, harusnya defisit kok. Yakin, udah bener hitungnya. Menurut penelitian, banyak orang sering meng-underestimate hitungan asupan kalori hariannya. Artinya, banyak yang ternyata mengurangi hitungan asupan kalori hariannya, padahal nyatanya lebih tinggi. Rata-rata selisih kalorinya dengan yang sebenarnya bisa sampai 600 kalori per hari. Jadi gimana caranya biar hitungannya benar? Ya harus benar-benar dihitung semua makanannya. Kalau masak sendiri, harus dihitung semua bahan masakannya, baru dibagi-bagi berdasarkan jumlah yang dimakan. Atau, kalau nggak mau ribet hitungnya, defisit kalorinya diperbesar, biar ada range yang lebih besar untuk defisit hariannya. Alasan yang kedua adalah kurang makan serat. Dalam beberapa video sebelumnya sudah sering Dr. Ren bahas, serat itu adalah komponen penting dalam diet sehat, dan diet untuk menurunkan berat badan. Serat juga adalah salah satu komponen yang paling dikurangi jumlahnya di era makanan olahan ultraproses saat ini. Ketika kita makan serat, serat yang larut air akan bercampur dengan makanan lain yang dimakan, membentuk struktur seperti gel di dalam lambung dan usus. Struktur ini membuat penyerapan karbohidrat dan lemak menjadi sedikit terganggu, jadi tidak semua kalori yang dimakan akan diserap. Serat makanan juga sudah terbukti bisa memperbaiki berbagai faktor resiko metabolik, misalnya tekanan darah, gula darah, dan profil lemak, jadi sangat bermanfaat biar tubuh makin sehat. Serat juga berfungsi untuk menjadi sumber makanan bakteri baik yang ada di dalam usus kita, yang dikenal dengan nama mikrobiota usus. Bakteri-bakteri baik ini dapat meningkatkan imunitas tubuh, diduga bisa mengurangi resiko kanker dan menghambat nafsu makan yang berlebihan. Jadi, membantu mengontrol berat badan juga. Rekomendasi konsumsi serat adalah 25-30 gram per harinya, tapi lebih baik targetkan minimal 30 gram serat per harinya. Kemudian alasan yang ketiga, masih kurang makan protein. Protein adalah salah satu komponen penting dalam diet sehari-hari. Sudah pernah Dr. Ren bahas juga sebelumnya, protein itu adalah salah satu komponen yang membuat makanan lebih mengenyangkan bersama dengan serat. Artinya apa? Kalau banyak makan protein, biasanya rasa kenyang akan lebih cepat terasa. Jadi harapannya konsumsi makanan bisa dikurangi. Selain itu, protein juga ternyata diketahui bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Artinya, kalau kita banyak makan protein, kalori harian yang diperlukan tubuh bisa meningkat, angkanya sekitar 80-100 kalori. Ini diduga karena protein lebih sulit dicerna dan diproses oleh tubuh, tidak seperti karbohidrat dan lemak. Jadinya, tubuh butuh energi lebih banyak untuk mencerna protein yang kita makan. Kebutuhan protein harian minimal antara 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau olahraga, lebih baik lagi konsumsi protein ditingkatkan, antara 1,2-1,5 gram per kilogram berat badan, biar massa otot lebih terjaga. Untuk yang punya kondisi medis, misalnya penyakit ginjal kronis, tanyakan ke dokter yang merawat ya. Alasan yang keempat, kurang minum air putih. Mungkin kedengarannya sepele, tapi sebenarnya penting. Minum air putih ternyata bisa membantu menurunkan berat badan. Ada 2 caranya. Pertama, minum air putih bikin lambung terisi, timbul rasa kenyang, nafsu makan menurun, dan jumlah makanan yang dimakan menurun. Ini sudah dibuktikan dengan penelitian, di mana kelompok yang minum air putih sebanyak 500 ml sebelum makan besar bisa mengurangi jumlah makanan yang dimakan, yang berujung pada penurunan berat badan yang lebih besar. Kedua, minum air putih ternyata juga bisa meningkatkan metabolisme energi, sama seperti protein. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 500 ml air putih meningkatkan pengeluaran energi selama kurang lebih 1 jam, sehingga bisa membantu meningkatkan defisit kalori. Berapa banyak harus minum air putih? Anjurannya biasanya adalah 2 liter, tapi untuk orang yang sehat dan aktif sebenarnya 2 liter itu nggak cukup. Jadi tergantung aktivitas fisik masing-masing. Intinya kalau terasa haus ya minum air putih. Kelebihan minum air putih tidak akan menyebabkan bahaya, kecuali pada orang-orang dengan kondisi tertentu, misalnya penyakit jantung atau ginjal. Alasan yang kelima, masih sering makan makanan ultraproses. Buat yang belum tahu, makanan ultraproses itu adalah makanan olahan yang tinggi karbohidrat refined, gula, dan lemak.
Contohnya makanan kemasan seperti keripik kentang, roti manis, cookies, wafer, sereal, permen, dan junk food seperti ayam deep fried, burger, pizza, serta minuman manis. Makanan ultraproses sudah terbukti menjadi salah satu penyebab overeating atau kelebihan makan karena kadar gula dan garamnya yang tinggi yang bisa membuat ketagihan dan craving. Masalahnya, makanan ini juga terbukti meningkatkan asupan kalori harian dan tentunya berat badan. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2019 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelompok orang yang sehari-hari makan makanan ultraproses memiliki asupan kalori harian yang lebih tinggi, sekitar rata-rata 500 kalori per hari. Padahal, kelompok dalam penelitian ini sudah diminta untuk makan sesedikit mungkin. Kelompok yang menjadi pembanding, yang sehari-hari makan makanan utuh, tidak hanya memiliki asupan kalori harian yang lebih rendah, tapi juga mengalami penurunan berat badan sebanyak 0,9 kg meskipun dietnya hanya berlangsung selama 2 minggu. Yang makan makanan ultraproses, berat badannya naik 0,9 kg hanya dalam 2 minggu. Ini dalam kondisi makan seminimal mungkin ya. Jadi, berapa kali maksimal boleh makan makanan ultraproses ini? Semakin jarang semakin baik. Kalau untuk rekreasi, 1 kali dalam 1 bulan mungkin masih wajar. Tapi kalau 1 kali tiap minggu, mungkin sudah kebanyakan. Alasan keenam berat badan sulit turun adalah mungkin ada kondisi medis yang membuat berat badan tidak bisa turun. Apa contoh kondisi medisnya? Misalnya hipotiroid, gangguan pada kelenjar tiroid yang mengganggu produksi hormon tiroid, sindrom ovarium polikistik atau PCOS, gangguan hormon yang biasa menyerang wanita usia produktif yang mengganggu fungsi normal ovarium, dan terakhir konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya kortikosteroid, obat antidepresi, dan obat antiepilepsi. Penyakit atau konsumsi obat ini bisa membuat tubuh lebih sering merasa ingin makan, mengganggu metabolisme, dan mengurangi pembakaran kalori. Jadi kalau misalnya dietnya udah bener, hitungan kalorinya udah bener, olahraga juga udah, tapi tidak ada hasilnya setelah sekian lama, coba saja konsultasikan ke dokter. Mana tahu ada penyebab lain yang menghambat penurunan berat badan, apalagi misalnya ada gejala yang terkait penyakit-penyakit ini. Alasan terakhir berat badan sulit turun adalah mungkin karena targetnya sudah tercapai. Sebenarnya udah lama diet, berat badan juga udah turun. Tapi beberapa bulan terakhir ini berat badannya stuck aja, nggak ada penurunan lagi. Coba dilihat lagi, targetnya udah tercapai belum? Memangnya gimana caranya nentuin target berat badan? Ya tergantung tujuannya. Kalau untuk kesehatan, lihat targetnya berdasarkan indeks massa tubuh dan rasio lingkar perut terhadap tinggi badan. Indeks massa tubuh yang normal menurut WHO Asia Pasifik adalah 18,5 sampai 22,9. Sementara itu menurut Kemenkes, IMT yang normal adalah 18,5 sampai 25. Menurut dokteran sendiri, IMT di bawah 25 sudah sangat baik. Mungkin lebih baik lagi kalau bisa mencapai IMT 22. Untuk rasio lingkar perut terhadap tinggi badan, targetkan lingkar perut tidak lebih dari setengah tinggi badan. Artinya kalau tinggi badan 160 cm, maka lingkar perutnya lebih baik di bawah 80 cm. Jangan lupa, setiap ada penurunan berat badan, kebutuhan kalori harian tentunya menurun juga. Jadi biasakan hitung ulang kebutuhan kalori harian setiap 1 atau 2 minggu. Jadi inilah 7 alasan penting kenapa berat badan susah turun. Sebenarnya ada satu hal lagi yang paling penting, yaitu diet bukan hanya tentang mengurangi makan, tapi mengganti jenis makanannya, mengubah gaya hidupnya. Kenapa? Karena kalau gaya hidup yang diubah, efeknya berlangsung selamanya, mulai dari kesehatannya sampai berat badannya yang ideal. Jadi, pilihlah makanan yang tidak hanya enak, tapi juga sehat untuk tubuh. Sekian untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa!